gue sendiri pernah ngalamin dan pernah ngeliat dengan mata sendiri gitu. Mas Ayu pernah ngeliatin? Nggak tahu, pokoknya dikirim bola api Ke rumah? ke rumah. Jadi pas waktu itu lagi sholat, tiba-tiba itu out of nowhere kayak itu akhirnya dia jatuh di kandang kucing dan itu bener-bener apinya kenceng banget. Begitu kita nyampe kita memang ketemu dengan sinden asli yang Nana gitu, karena kan emang harus belajar larinya, nyanyinya dan segala macem, terus photoshoot dan segala macem. Nah nggak tahu kenapa padahal itu kita belum mulai syuting. Nah tapi setelah itu tuh kayak badan tuh sakit banget. Nah aku sendiri melihat Gunung Tidar itu kan kenapa Tidar? Itu mati dan modar. Aku tuh bukan yang bisa ngeliat kayak indigo ya, tapi aku tuh kayak pekaan. Iya suka yang ada pintu, iya kan gitu baru masuk gitu pintu, kita cuma gini. Ya gue pribadi gitu ya, makan bunga, kita nyalain menyanyi, dan itu setiap adegan. Kayaknya ada yang nggak beres gitu kan, ada yang nggak beres nih. Aduh, bodo amat. Malam penikmat ganjil, hadir lagi kita di studio ini dan kita akan bincang-bincang mengenai soal paku tanah Jawa. Malam Mas Ayu, Mbak Giselma, Mas Pedung. Oke. Bisa sedikit spill tentang apa sih nih film Paku Tanah Jawa ini? Sebenarnya Paku Tanah Jawa ini bercerita tentang seorang sinden gitu yang dia melakukan pesugihan supaya sanggarnya itu tetap naik, tetap laku, dan dia itu supaya setiap orang yang melihat si Handini ini dia itu tertarik gitu dan menginvestasikan uangnya itu sih sebenarnya. Terus juga dalam perjalanan Handini melakukan pesugihan itu kan ada anaknya yang merasakan banyak sekali sindir-sindiran dari warga, lalu juga dia juga semakin dia bertumbuh besar, dia baru melihat, wah ada yang juga yang aneh nih, benar kata warga. Jadi yang tadinya dia mikir yang kata warga itu cuma fitnah, baru pas dia melihat yang terjadi dengan mamahnya, jadi dia baru merasakan banyak sekali yang aneh gitu dari mamahnya. Kalau Mas Bu? Ya, bahwa ini kan banyak juga melihat rahasia-rahasia Handini. Bahkan termasuk ketika dia mencari darah muda. Jadi dia tuh harus mencari darah baru. Jadi cowok yang bujangan yang punya silsilah atau apa dalam istilahnya dalam film itu. Jadi Tumbal. Iya, buat tumbal tapi cowok yang bukan sembarangan gitu. Misalkan bukan cuma kayak ada syarat. sekedar penjaka, tapi ada syaratnya. Mungkin penjaka kaya atau penjaka yang udah ngakui orang tua, yang merantau, yang kayak gitu-gitu. Gitu. Nah, aku banyak tahu rahasianya Handini. Nah, aku berusaha untuk menjaga itu gitu. Tapi tetap namanya bawa kepo akhirnya tersebar juga. Dan film ini katanya diadopsi dari kisah urban legend ya tentang Paku Tanah Jawa itu. Dan ini di Gunung Tidar kan sebenarnya kan. Nah kalau ini kalian set syutingnya di mana? Sebenarnya gini, kalau di Gunung Tidar sendiri kan mungkin satu perizinannya ya gitu. Terus yang aku sendiri tiap kali kayak misalkan ini tentang Paku Tanah Jawa, apa sih Paku Tanah Jawa itu, terus di Gunung Tidar ada apa sih di Gunung Tidar itu gitu. Itu kan aku juga banyak research gitu kan tentang seorang sinden ataupun dan segala macamnya. Nah aku sendiri melihat Gunung Tidar itu kan kenapa Tidar itu mati dan modar gitu. Jadi itu agak pas aku tahu gitu, karena banyak banget yang sempat komen, kenapa sih nggak syuting di Gunung Tidar? Itu kan Paku Tanah Jawa itu kan di Gunung Tidar gitu kan.
Nah, bukan masalah itunya, tapi kita kan juga walaupun kita bekerja, tapi kan kita juga mengutamakan keselamatan semuanya gitu, mau pemain, mau kru dan semuanya. Apalagi tempat itu sakral dan sebenarnya untuk menjaga keluhurannya. Iya betul. Oke. Dan nggak bisa sembarangan juga kan. Nah, berarti saat itu set lokasi syutingnya di mana? Jogja ya, kebanyakan kan kita mayoritas di Jogja, Di tapi Magelang. ya tapi tim produksi itu berupaya setnya itu mirip persis, mencari bukit-bukit pergunungan yang ada di Jogja, terus tempat-tempat goa-goa yang berada di Jogja, sehingga persis sebenarnya seperti Gunung Tidar. Karena kalau di Gunung Tidar sendiri kan banyak sekali yang banyak persyaratan, terus banyak juga legend-legend dan ya kita kan nggak mau biar melewati tantangan itu juga, akhirnya kita memutuskan syuting di Jogja seperti itu. Itu berapa lama proses syutingnya? Kita 16 hari ya, 16 hari. 16 hari udah termasuk libur juga gitu, ada liburnya. Ada nggak nih yang bisa kita bagi dengan pengalaman saat syuting atau adegan-adegan yang paling ganjil? Kalau yang paling ganjil sih mungkin banyak ya. Banyak banget gitu. Mungkin mulai dari Denny Bedu. Kalau harus ya alhamdulillah selama syuting berjalan lancar-lancar aja, kecuali pada saat kita syuting malam itu ada gempa, makanya sampai keluar semua lah. Dan itu yang sampai kita bikin stop dulu syutingnya juga kan, khawatir kan ada selain takutnya ada gempa susulan. Kan untungnya nggak tahu apa, jadi gempanya nggak bisa nyusul. Kita nggak tahu lawannya kan mau nyusul kemarin. Mungkin Denny Bedu mungkin kan Denny Bedu jalan, nggak Denny Bedu langsung diam, gempanya langsung berhenti. Lagi ada adegan Mas Budi yang ini jatuh yang paling ekstrim di film ini. Gerobak Mas Ayu lagi bercinta sama anak muda. Iya, jadi anak muda itu anak yang magang di sanggar itu, aku yang didik. Ternyata anak muda itu jadi korbannya Mas Ayu. Hani jadi korbannya Hani ini, akhirnya dia pada saat sedang berduaan, yaitu saya ngegerobak. Wah, udah seolah-olah bercerita dengan Mas Hani ini ada dengan ular, karena Hani ini menjelma menjadi ular. Jadi sebenarnya itu bukan Handini, tapi itu sebenarnya ada ular gitu, karena kan emang ular itu adalah simbolis buat Handini mengambil korban. Itu ibaratnya ritual. Iya, padahal sebenarnya itu bukan Handini, tapi itu adalah siluman. Oh, kemungkinan lainnya mungkin mamaku dia bisa merasakan ya, kita kan berdua kita tuh berdua punya kesamaan, yaitu kita punya persamaan, bukan merasa, kalau aku sih peka ya, mungkin akan lebih peka sekitar daripada yang lain, sensitif peka. Terus juga kalau kita waktu itu, kalau yang aku sendiri personal merasakan tuh mungkin yang pastinya di goa, karena itu goanya bukan hanya kayak masuk goa langsung masuk goa, tapi tuh banyak banget perjalanannya, turun, masukin ini pas udah masuk goanya itu berasa banget dingin, hawa suhunya dingin, dan itu juga adegannya menantang ya, bersama ular-ular juga. Dan mungkin yang hal-hal ganjil lainnya, waktu itu ada kejadian genset mati selama 7 jam, padahal kita punya 3 genset. Dan setiap genset itu dibawa ke tempat lokasi syuting itu mati. Jadi tapi kalau misalnya dipakai tempat lain itu nggak mati. Jadi di goa itu ya, nggak di depan goanya. Kita ada di luar goanya. Jadi di tempat syuting di goa sama di luar goanya. Di luar goanya itu selalu menjadi hal yang paling ganjil, karena itu kita 7 jam nggak ngapa-ngapain karena nungguin genset. Kita tidur bangun, makan, tidur lagi. Loh, ini kenapa gitu. Pas yang keganjilan lainnya itu kuda yang kita pakai syuting itu ngamuk di satu area tertentu. Dia selalu ngamuk di gua itu, di depan gua itu. Jadi kita pakai jalanannya gitu, buat kalau misalkan bisa dilihat di trailer ada teasernya itu, ada kita lagi di atas delman gitu ya, delman gitu. Nah itu kudanya itu sampai berdiri. Jadi itu bukan masalah kayak ngamuk yang kuda capek, tapi tuh kayak lagi ditarik sama orang kayak yang dia takut ya, kayak yang dia takut gitu loh. Dan itu kita di dalam delman itu kita sampai turun sampai ya, karena kalau misalnya kita tetap di situ kita ikutan jatuh ke belakang dan sangat, dia tuh lumayan makan waktu juga. Jadi kita syuting tuh sampai subuh gitu. Banyak sih. Tapi aura waktu yang dirasakan tuh kayak gimana? Ya mencekok ya. Auranya sih aur-auran. Gua apa sih? Namanya gua gajah. Gua gajah.
Kenapa tuh pilih set di Gua Gajah itu? Kalau masalah pemilihan set mungkin bukan kita ya, tapi dari director juga gitu kan. Cuma banyak hal bukan cuma di Gua Gajah, tapi juga di Sendang juga, yang di situ ada 2 pohon yang umurnya sudah 700 tahun. Dan ada satu gua yang di atasnya, yang tempat kita syuting last day syuting itu kalau misalkan kita ngelewatin, kalau misalkan kita di belakangnya itu udah pantai Parangtritis gitu. Nah terus di tempat yang Handi Nyinden pentas, nah itu adalah perbatasan antara Gunung Kidul dan Parangtritis. Dan di lokasi syuting itu dia ada satu kayak batu yang dipagerin, Keramatin. nah yang itu kita tidak boleh lewatin. Itu aku cek tuh pada saat kalian lagi manggung, aku cek sana itu ada kayak sio gitu. Ya, Emang dibatasin batas secara gaib ya. Raja. Pagar ya. Raja. iya kayak gitu. Nah, aku cek takutnya ada yang ganggu, ada yang ngilangin gitu kan. Aku kemarin aman gitu kan. Aku coba pengen tahu juga kan. Katanya di sini angker, tempat angker. Aku belakang panggung sampai paling kelihatan. Yang lihat ya. Kita mungkin dengan yang lainnya, kita tuh nggak pernah jauh dari yang namanya pohon gitu ya setiap syuting. Jadi setiap ada waktu itu salah satu pemain dan dia pas pulang itu aku ngerasa dia kayak diikutin, tapi pas nyampe hotel itu langsung berganti sama penjaganya gitu. Jadi ya aku lihat karena kan ada pantulan kaca, jadi kan di hotel kita tuh ada kaca besar. Hotel pertama itu pas kita masuk, aku ngeliat ada yang ngikutin dia, tapi pas bener dia udah melewati kaca itu dia pergi, terus kayak nggak tahu itu berganti penjaga atau gimana, mungkin di hotel kita ada yang jaga atau enggak, tapi itu aku ngeliat pas di kaca, waduh, dari yang kita set kita di rumah Handi ini ternyata terbawa sampai ke hotel. Bentuknya gimana? Hitam besar, tapi dia lebih kebayangan gitu sih. Tapi lumayan tinggi banget, sepohon. Kalau Ganjil mungkin lebih ke aku ya, gitu. Dari paling sering banget tuh. paling sering. Karena memang dia lebih mendekat kepada hal yang berbau bisnis ya, dalam selain perannya, lokasinya, adegannya, barang-barangnya itu semua muatan bisnisnya tuh kuat banget saya tuh. Jadi pertama itu begitu kita nyampe kita memang ketemu dengan seniman asli yang di sana gitu, karena kan memang harus belajar larinya, nyanyinya dan segala macam, terus photoshoot dan segala macam. Nah nggak tahu kenapa padahal itu kita belum mulai syuting, nah tapi setelah itu tuh kayak badan tuh sakit banget gitu, mikirnya kan ketarik nih habis latihan lari gitu kan. Pakai baju sinden itu? Iya, pakai baju kebaya gitu kan. Terus mungkin karena habis latihan kali ini ada yang ketarik, mungkin nggak stretching dulu apa segala macam, mikirnya masih positive thinking. Akhirnya panggil tukang pijit gitu, biasanya semuanya kayak oke, nggak apa-apa. Kok berapa hari nggak hilang, sampai akhirnya adegan yang di perbatasan Gunung Kidul dan Parangtritis tadi, yang adegan si Handini itu nyinden dan segala macam. Setelah adegan itu benar-benar lepas semua atribut, itu ternyata sakitnya langsung hilang. Enteng. Badan langsung enteng. Itu cuma langsung dari pas tukang pijit terus nggak kelar-kelar tuh cuma gini. Nih kayaknya ada yang nggak beres gitu kan, ada yang nggak beres nih. Aduh, bodo amat gitu kan. Dan untungnya gue bukan orang yang kayak penakut gitu kan. Gitu. Nah, jadi ya udah biarin aja gitu. Jadi pas tapi berasa beda ya? Berasa beda. Tatapan matanya. Pas ketika nari itu ngerasa pas latihan nari pertama itu kakunya bukan main gitu kan. Wah kaku banget, sampai kita udah ngakak, ini jangan narinya gini segala macam. Tapi pas begitu udah di set on cam, udah pakai baju lengkap, tiba-tiba itu kayak dengan sendirinya gitu kan, terus pas ngeliat hasil dari fotonya, dari sorot matanya juga beda. Ini bukan gue gitu, ini bukan gue gitu, karena nggak, ini fix, ini bukan gue udah gitu kan. Terus kita syuting, ada adegan kita berdua dalam kamar,
itu bener-bener Handini ya gue pribadi gitu ya makan bunga kita nyalain menyan dan itu setiap adegan dan itu bunga bener-bener bunga kantil itu emang beneran gue makan. Itu syarat atau nggak, emang adegannya seperti dia menjiwai Handini ya, terlalu menjiwai, makanya sempat waktu kayak di yang bambu-bambu itu gitu sampai ngobrol sama Wafda kan, gue kenapa lo ya, gue tiap kali masuk set langsung auto Handini Berubah. karakternya beda gitu ya? Dan dari tatapan, dari cara ngomong itu udah nggak tahu apakah itu pendalaman gitu, apakah itu sesuatu yang ganjil. Nah itu nggak tahu juga gitu. Jadi switch-nya tuh otomatis dari shoot ke shoot otomatis gitu ya, Berubah tanpa harus dia Iya gitu. Cuma mungkin mikirnya ya udah itu emang pendalaman karakter, ketika kita di set ya kita harus menjadi satu karakter itu gitu kan. Nah terus pas ketika kayak di gua gajah tadi itu, selain yang masalah kuda, genset dan segala macam, itu pas udah kita syuting maghrib, kita masih syuting karena kita harus nyelesain di gua, itu udah mulai playingan, udah mulai sesak nafas. Nah sama pas di Sendang karena lagi berhalangan, akhirnya bilang sama gue, Mas boleh nggak minta juru kunci-nya gitu, karena akhirnya kita tahu dari beberapa orang yang penduduk sana yang di anak kalau memang yang di Sendang itu sama yang di gua atas itu sebenarnya itu gua yang sudah ditutup. Gitu, ditutup, dan ada ritual-ritual tersendiri ketika kita mau mandi di Sendang itu gitu. Kayak misalkan harus kayak potong kambing kah atau apa, harus yang seperti itu. Kasih persembahan dulu ya. Iya. Karena motong kambing kita habis, akhirnya potong manajemen 20%. Jadi kita bisa. Kok curcol sih Dan? Gitu kan. Nah terus akhirnya pas saat itu karena lagi berhalangan juga gitu kan, lagi berhalangan, tapi tetap pas waktu kita tenderan di pohon yang 700 tahun itu, tuh pohonnya kan ada 2 di tengah-tengah. Nah itu dia kayak udah stop nafas gitu. Itu kan ciri-ciri orang yang kayak mau kemasukan kan, udah kayak udah gitu. Dan untungnya ada juru kuncinya juga di situ, ada beberapa yang ngebantuin juga. Terus gue pribadi juga gue nelfon ustadz gue apa segala macam. Terus gimana segala macam, akhirnya udah dikasih minum, suruh baca Al-Fatihah. Abis itu agak enakan. Terus ntar kayak gitu lagi, karena kan kita 2 hari. Tapi emang selama syuting Paku Tanah Jawa ini di setiap setnya emang selalu berbeda. Maksudnya bukan hanya di tempat-tempat yang kayak hutan, tapi kayak rumahnya Handini dan Ainurul pun itu berbeda total. Padahal aku nggak tahu emang itu. Aku karena waktu itu nggak terlalu yang kayak kepo banget apakah itu rumahnya emang rumah Belanda yang udah tinggalkan atau apa, tapi emang setiap kita masuk set tuh emang sesuatu yang kita lihat ini ya, yang ada pintu, ya kan, itu baru masuk kita pintu, kita cuma gini, kita kayak, bangunan lama itu, tapi bangunan lama dan Sanggar Handini itu kan lumayan luas tuh, Sanggar Handini juga itu parah banget. Itu karena kita syuting cuma di depan, dan tapi kan aku anaknya agak explore ya, jadi aku kayak ke belakang karena luas banget ternyata sanggaran tuh. Kalau aku kan di dalam itu justru yang agak serem tuh tempat ruang kerjanya. Iya benar, ruangannya Handini. Kalau aku masuk ke dalam, nah itu saya belum di set tuh waktu itu. Kayu sama Kaismi masih syuting yang di luar. Nah waktu itu aku masih menelusuri tempat. Aku ke belakang, waktu itu asisten aku ngikutin aku, tapi aku bilang bukan sini dulu, aku mau nyari toilet, aku bilang gitu. Tapi kayak aku sebenarnya mau explore gitu, sampai aku nemu suatu kayak di tempat make up kan ada kayak bolongan kecil tempat, tapi pakai ada hordeng gitu. Iya itu cermin terus di tengahnya ada hordeng. Itu aku ngintip kayak gitu. Soalnya sebenarnya kayak salah juga sih, terlalu kepo ya mungkin. Tapi apa yang lihat? Maksudnya aku tuh bukan yang bisa ngeliat kayak indigo ya, tapi aku tuh kayak pekaan. Iya langsung kayak ini benar-benar kayak langsung kayak salah nih kayaknya, langsung aku tutup lagi kayak
kayak salah deh. Kayak kalau misalnya aku mungkin masuk sampai itu mungkin Kalau nggak terlalu lancang lagi terlalu. iya kayak lancang banget nih kayaknya. Karena waktu itu aku kayak cuma ngeliat tempat make upnya aja gitu. Mungkin aku nggak tahu kah peninggalan sanggar-sanggar yang lama. Yang hari pertama kan. Iya hari pertama sinden-sinden yang lama. Lalu pas aku ngerasa kayak pas aku masuk di situ, ya maaf salah aku tutup lagi. Terus ada lagi kayak pintu yang manggil, kayak berasa tuh aku tuh harus masuk ke tempat-tempat itu gitu. Tapi untungnya aku kayak udah tahan rasanya. Tapi aku kayak penasaran, tapi sampai sekarang aku belum, cuman tempat itu doang yang mungkin aku temuin dan aku rasa kayak kayak nggak boleh nih, kayaknya emang ke tempat-tempat ini sebenarnya udah nggak boleh. Tuh kayak kita cuman boleh diperbolehkan syuting di depan aja, tapi kalau ke belakang-belakang kayaknya emang ditutup gitu lah, emang khusus sinden-sindennya aja gitu. Makanya merasa ada yang bukan marah ya, merasa kayak loh kok masuk-masuk. Dia mungkin keganggu, nggak permisi. Wah, tapi itu emang rasanya berbeda karena aku kan aku bukan tipe yang bisa ngeliat. Kita cuma kayak peka ada sesuatu yang ini Iya. nggak lazim. enak. Mau dijelasin bentuknya kayak gimana bisa? nggak bisa. Enggak. Ini kan ya banyak yang pakai faktor gitu ya. Kayak ini Ini ganjal, 16%. bukan ganjil. Ini ada Ganjil. ganjil. Dan waktu nyindir itu sebenarnya Mbak udah pernah nyindir juga? Enggak. Terus baru itu lah. Iya. tapi kalau Malam ketemu sindennya, kita baru datang berlari dari Jakarta. Malam ketemu sindennya, briefing di restoran. Paginya latihan, udah langsung Nyindir. tapi nanti kalau kalian dengar hasilnya nyanyi juga nyanyi. Itu merinding. Itu kebanyakan warna apa Mbak? orang merah. Yang dipakai buat syuting itu kebaya warna merah. Saat yang punggung berat itu kebaya merah. Yang pas latihan enggak, itu kita pakai kebaya yang emang lebih buat gampang gerak gitu. Kalau misalkan masalah ular ya enggak seberapa lah. Padahal awalnya Mas Ayu termasuk orang yang takut sama ular. Geli, bukan aku tuh geli gitu, geli. Yang kecil aja itu dia takut apa yang gede gitu ularnya. Tapi karena film ini bersahabat film sama ular. Iya, akhirnya ya udah gitu, akhirnya malah kayak lucu ya, ada ular gitu. Dan ularnya tuh itu 5,5 meter. Itu yang bisa makan kambing tuh ular sekali. Karena gede banget kan ularnya tuh. Dia makan kambing setahun nggak makan lagi gitu. Dan yang pas di Sendang itu kita pakai 7 ular. Pakai 7 ular, ada yang 7 meter, itu ada yang 6 meter. Jadi itu adalah ular-ularnya itu dalam situ. Emang dilepas si 7 ular itu. Ularnya ular gesit, ular rincang, ular yang lemes. Ular yang Saat itu ular-ularnya itu baru ganti kulit sama Mereka- lagi birahi. nah tuh itu. Nah itu yang paling jadi itu yang Agresif. mereka lebih agresif gitu. Jadi sedikit banyak akhirnya tahu tentang ular. Jadi kalau ular birahi gimana? Tahu berarti ya. Nggak bisa diem. Nggak usah diam. Tapi emang iya kelihatan perbedaannya waktu dia lagi ini sama dia pertama kali kita ketemu ya. Iya, dari pertama ketemu sampai pas waktu foto poster. Nah ternyata tuh dia udah mulai kayak ganti kulit. Karena dipegang gini tuh dia langsung kayak kaget gitu. Dia langsung bereaksi gitu. Karena apa? Karena ketika akhirnya nanya sama si pawangnya, karena ketika dia ganti kulit itu dia geli badannya. Jadi otomatis dia akan lebih agresif. Saat ditawarin bermain di film Paku Tanah Jawa, kan Paku Tanah Jawa tuh bagi kalangan Jawa itu kan fondasi dunia jin, dunia gaib tuh di situ. Iya. Dan ketika Mbak ditawarin ini dan mau menjalani ini, itu apa tuh landasan apa Mbak pernah riset juga tentang urban legend tentang Paku Tanah Jawa ini? Jujur sebelum pas ketika ditawarin aku pasti research. Aku bukan orang yang sembarangan gitu. Aku research dulu gitu tentang Paku Tanah Jawa, terus aku lihat skenario-nya dulu dan segala macamnya. Dan yang satu aku suka adalah ini satu tantangan yang baru buat aku. Karena satu, aku mesti naikin berat badan, harus manjangin rambut, harus berinteraksi dengan ular, harus latihan nari, harus latihan nyanyi gitu. Jadi ini Nyanyi nyindir gitu. nyender. Jadi itu suatu tantangan yang
yang baru yang buat aku pribadi, wow, ini luar biasa. Keren. Nembangnya masih ingat nggak, Mbak? Eh, Ada lirik yang satu lirik atau lupa karena pakai bahasa Jawa. Jadi benar-benar pas ambil syuting itu ya udah bahasa Jawa ya, dialek Jawanya langsung kayak hilang gitu. karena kan bagi kalangan sinden itu dekat banget dengan dunia mistik. Iya. Nembang juga kan sebuah doa atau mantra. Panggilan. Iya. Memanggil. Tapi waktu adanya itu kayak itu benar-benar kayak, hah ini kok gitu ya. Karena waktu kan kita kan sempat kayak kesusahan, kayak itu sempat latihannya panjang, tapi pas adegan itu dia totalitas banget sih. Kita sampai kayak langsung, wow, Kayak langsung iya kayak udah gitu kayak enjoy terus lepas banget waktu adegan kayak itu nih, itu karena mungkin ada yang bantuin, Gerakin tangannya gitu. ada yang bantuin gerak. Kalau aku tuh waktu Pakut Tanah Jawa, aku benar kata kakak, kalau misalnya Pakut Tanah Jawa itu bukan hanya kayak di daerah sinden aja, tapi mungkin di cerita Pakut Tanah Jawa ini mengangkat tema sindennya. Kan maksudnya Pakut Tanah Jawa itu korelasinya banyak horor-horor yang lain ya, mungkin pesugihan, santet, terus banyak banget mistis-mistis lainnya. Tapi kalau di cerita kita ini kita ngangkatnya tentang sinden dan apa sih hubungannya dengan Pakut Tanah Jawa dan Gunung Vidara ini sendiri. Jadi nanti yang jangan saksikan. Kan ada resiko sebuah pekerjaan kadang-kadang bermain film misteri tiba-tiba nempel tuh ikut ke dunia nyata tuh saat pulang satu. Nah kalau Mas Ayu, bagi Sel, Mas Bedu, cara ngatasinnya mungkin ada nggak sih Kalau aku emang cara-cara khusus, cara-cara wudhu lah atau apa? kalau wudhu iya gitu, karena aku kan pasti aku bawa pernah juga gitu kan, bawa sejadah kemana-mana, dan aku juga bawa murotal gitu, karena aku nggak bisa tidur kalau nggak denger murotal gitu. Dan tiap abis pulang dari lokasi mau jam berapapun itu aku pasti mandi gitu. Bersihin gini ya. Mandi biasa aja. Abis itu misalkan udah sholat isya di lokasi ya udah gitu. Cuma ya itu mungkin ya gitu, kita mungkin orangnya nggak penakut ya, gitu. Cuma kita peka aja gitu, gitu. Jadi ya ketika ada hal-hal aneh gitu, apalagi kan yang pas yang ketempelan sebelum nyinden itu kan tuh cukup lama ya, berapa hari, 4 harian tuh ada nempel yang sakit banget gitu tuh. Nah cuma udah feeling ya udah gitu, cuma ya udah tetap sholat gitu, sholat juga kenapa ini nggak hilang gitu ya kan gitu. Cuma ya udah ala stretching apa dan segala macamnya. Cuma ya udah gitu, tiap pekerjaan pasti ada resikonya, dan maksudnya aku ngambil Pakut Tanah Jawa ini karena satu aku suka ceritanya, dan buat bicara karakter sendiri, ini karakter yang sangat baru dan tantangan gitu, karena aku suka karakter yang penuh dengan tantangan. Berat, ada yang berat nih, ada yang ke bawah nih. Aduh, berat. Beban hidupku berat. Berapa kolesterol? Kolesterol sih. Pak, saya kira ada yang masih nempel gitu. Iya, nempel masa lalu. Tapi kalau secara pribadi sih, Mas Bedu, bagi Sel dan Mas Ayu tuh percaya dengan dunia gaib atau enggak? Gue aku percaya ya, bahwa kan kita kehidupan dengan orang beragama, kita percaya dengan hal yang gaib kan, yang tak tampak mata, tapi kan kita ngerasa seperti udara aja, nggak kelihatan oleh mata, tapi kita bisa menghirup udara ya kan. Kayak mohon maaf kalau kita kentut ya kan, nggak kelihatan bentuknya tapi baunya berasa, cium. Nah itu kan sesuatu yang akan nampak tapi bisa kita rasain. Nah kalau mungkin balik kayak Mas Ayu, Gisela ini diberikan kelebihan untuk bisa lebih peka merasakan hal-hal yang sensitif gitu kan. Apalagi perempuan kan lebih sensitif kan dibandingkan laki-laki. Tuh kan sensitif. Tapi dia keturunan punya kepekaan, vibrasi gelombang-gelombang gaib. Kayaknya iya ya. Kalau aku sih maksudnya dulu papa juga cerita kalau dia juga bisa, karena kan aku bingung ya, aku dapetin ini sesuatu yang apakah aku halu, apakah aku terlalu terbawa perasaan. Tapi ketika aku cerita ke keluarga, mereka bilang ya dulu juga kita ngerasain sama kok, tapi gampang bilanginnya. Dan kalau misalnya kita back forward to pertanyaan yang tadi, apakah gimana cara ngelepasinnya, mungkin sebagai orang yang bisa peka dan sensitif hal-hal itu lebih
kalau aku pribadi aku lebih gampang kontrolnya, jadi aku lebih gampang untuk berpamitan kepada yang mengganggu, mungkin lebih gampang nyampain apa yang aku rasain, kayak jangan ganggu, kita di sini cuma permisi, lebih gampang kayak gitu. Jadi mungkin ketika kita udah keluar set itu mereka ngerti gitu kayak oh iya nggak diganggu gitu. Jadi kalau aku sih pribadi selama syuting ngelepasinnya gampang. Jadi kok ketika di set aja ini terasa bener-bener banyak yang mau kayak kenalan ada ini, tapi ketika keluar untungnya mereka bisa ngontrol dan Kalau aku sendiri iya dari kedua belah pihaknya, dari keluarga papa dari mama gitu, dari which is aku memang sudah tahu itu gitu, udah tahu itu karena dulu pas masih kecil baru tidak bisa kayak ditutup untuk nggak bisa lihat itu di tahun 2013 baru kayak ketutup nggak bisa ngelihat ini. Tapi kan selalu dikasih lihat Gitu. Jadi selama ini tuh kayak ngelihat tuh, tapi ngelihatnya juga kayak berasa seret gitu. Cuma ketika itu hilang, tapi perasaan makin lebih peka gitu. Kayak jangankan ke hal-hal yang gaib gitu ya, tapi ke orang gitu. Oh ini orang nggak beres, oh ini orang nggak. Itu malah jadi lebih banyak kepekaan. Oh di tempat ini ada. Oh pasti di sini ya, gitu. Pasti yang kayak gitu. Itu juga nggak diminta, tapi tiba-tiba hilang dengan sendirinya aja gitu. Cuma ya sometimes ya masih suka kayak seret gitu, itu masih ada. Saya pernah tidur itu berapa? Pernah tahun 2004 ya. 2004 Gimana tuh rasanya? Itu kayak kita bangun, kita memanggil orang, tapi kita nggak bisa tanya doang. Tapi itu orang melihatnya kita tidur, kayak alam bawah sadar yang terbangun gitu. Gitu. Sampai pas begitu, jadi kayak ada anak kecil yang ayo main. Aku nggak mau main, aku ngantuk. Jadi kita kayak ngomong gitu, ayo main. Itu pun terjadi di lokasi syuting. Ayo main. Aku ngantuk, aku nggak mau main sama kamu. Tapi kita bajunya sama. Gitu. Kayak gitu, terus kayak gitu pas mau dibangunin buat take, oh masih tidur, ya udah deh mungkin ngambil scene lain dulu gitu kan. Terus pas udah bangun, lu kepanggil-panggilin, lu bukannya bangunin gue. Apaan orang mau tidur gitu. Kamu itu pernah ngerasain kepepang? Aku sering. Sampai kita tuh kayak mau nyebut aja, mau istighfar tuh kedengeran suaranya, enggak. Iya. Gitu kayak ketimban gitu kayak orang pandang. Selalu kayak belum ngerasa, belum di depan muka kita gitu loh. Kayak entah rambutnya, entah mukanya belum deket banget gitu. Itu kerasa banget. Sampai aku tuh sampai akhirnya astagfirullah, baru kita bisa akhirnya langsung melek. Nah biasa kalau gitu tuh aku tidurnya batalnya aku balik. Ya biar dingin satu, terus supaya kita juga tidak tidur di tempat yang sama, kan biasanya ada peredaran darah yang tersumbat atau terhambat, akhirnya mengakibatkan kita jadi reprepan. Makanya posisinya aku balik juga, aku ubah juga gitu. Kalau syuting mana? Syuting kita kemana? Aku tanya Jawa. Ada yang ikutin? Ada yang ikutin. Talent. Nganterin pulang. Tapi kalau orang dulu, orang tua kita dulu ngajarin kalau di kasur itu ada sapu lidi. Ya. Iya. Sampai sekarang saya masih di rumah sapu lidi dari Aret. Ini ya, itu sampai sekarang. Tapi kalau dunia santet yang sekarang lagi marak di teman-teman selebritis, itu dia, kita balik lagi gitu kan. Itu percaya nggak percaya, tapi kita hidup berdampingan dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Karena gue sendiri pernah ngalamin dan pernah ngeliat dengan mata sendiri gitu. Mas saya pernah disantet? Nggak tahu, pokoknya dikirim bola api ke rumah. Jadi pas waktu itu lagi sholat malam tahun baru, lagi sholat tiba-tiba itu out of nowhere kayak itu akhirnya dia jatuh di kandang kucing, dan itu benar-benar apinya kencang banget gitu. Kucingnya di kandang kucing.
Nah makanya tuh kalau kita nih katanya ya, kalau kita tidak lagi makan nih, tidak lagi kucing tuh. Nah kucing itu sebenarnya lagi menyerap energi negatif kita. Iya benar-benar. Makanya dengan bertukar itu kita kasih dia makan dan dia akan menyerap energi negatif kita. Dan kucing juga pernah kau sihir. Iya. Iya. Dipertanyakan Makanya buat- sekarang punya 4 kucing di rumah. Oh gitu. Dan ada bola api gitu. Enggak juga sih, bukan karena itu, emang suka aja gitu. Cuma ya itu maksudnya ya hal-hal itu yang dulunya gue mungkin mikir gini, gak mungkin lah ada orang sejahat itu gitu, gak mungkin lah ada yang seperti itu, tapi ya ternyata itu kejadian sendiri sama diri gue gitu, yang hal-hal yang kayak gitu. Ya, kalau Mas Ayu mungkin apa yang Mas Ayu ulas itu spill tadi, ada kecenderungan punya identik indigo. Cuman diasah apa nggak diasah mungkin itu. Mungkin nggak diasah ya, tapi itu alami aja Seperti itu. gitu. Itu mungkin lebih alami aja, cuma mungkin emang kalau nggak asah sih nggak pernah, tapi mungkin kalau misalkan dari keluarga papa, karena mungkin nenek taunya cucu paling kecil gitu. Mungkin kalau dari keluarga nenek seperti itu, buat dari keluarga papa mungkin seperti itu mikirnya. Nah kalau dari keluarga mama ya memang awalnya mikirnya nggak ada nyagain, tapi beberapa kali hampir kecelakaan, tapi ya alhamdulillahnya masih dilindungin aja sih. Nah, Mas Udu, bagi saya dan Mas Ayu nih, thank you udah berbagi pengalaman dan mungkin ada nggak sih apa yang disampaikan untuk para penonton atau penikmat ganjil dengan kehadiran film Paku Tanah Jawa ini? Ya semoga Paku Tanah Jawa ini bisa diterima dengan baik ya gitu, dan dinikmati bagaimanapun juga. Ini adalah film untuk menghibur, untuk bagian pecinta film thriller, misteri gitu kan. Ya semoga kalian menikmati permainan kita. Ya, dan semoga juga kalian bisa belajar, karena film ini bukan hanya mengandung misteri, horor ataupun thriller, tapi film ini juga mengandung banyak pelajaran, dan Ya. semoga pelajaran yang sudah kita bikin dan kita bisa sampai ke hati kalian. Jangan lupa, mudah-mudahan buat para penikmat ganjil, film Paku Tanah Jawa bisa mendapatkan angka ganjil untuk jumlah penontonnya. 3 juta, 5 juta, 7 juta, 9 juta. Amin ya Allah. Ya, Jadi alternatif ini ya. ya, jangan sampai kita biar kita tetap ganjil. Dan jangan lupa nonton Paku Tanah Jawa tanggal 6 Juni 2024 di bioskop sayangan Anda. Mau bioskop kesayangan Anda, mau kamu nggak sayang sama bioskopnya boleh. Yang penting Oke, gitu. like, Oke, comment, thank you.